Baiklah, saya Gian Mejiko dengan NIM 182210008. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tool karkas bisnis, yaitu value chain for an examination body. Nah, definisinya itu sendiri, tools ini adalah penerapan value chain khusus untuk badan pemeriksaan atau examination body yang mencakup aktivitas dan proses yang dilakukan oleh badan pemeriksaan. Nah, fokus industrinya ditujukan untuk badan pemeriksaan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian dan mengelola proses pemeriksaan. Aktivitas intinya itu disesuaikan dengan proses dan kegiatan spesifik yang terlibat dalam menyelenggarakan ujian. Pendekatan analisis lebih fokus pada analisis proses khusus yang terkait dengan penyelenggaraan ujian. Nah, terus ini memiliki pengaruh nilai kepada pelanggan dengan berfokus pada bagaimana badan pemeriksaan memberikan nilai kepada peserta ujian, seperti kesesuaian dan keakuratan soal kualitas pengawasan dan pengiriman hasil ujian yang tepat waktu. Nah, cara penggunanya itu ada 9 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi proses inti, yang kedua identifikasi fungsi pendukung, yang ketiga analisis proses dan fungsi, yang keempat identifikasi keterkaitan, yang kelima prioritaskan area utama, yang keenam kolaborasi dengan manajer bisnis, tujuh identifikasi alat dan teknik tambahan, yang kedelapan implementasi dan monitoring kontinu, yang sembilan kontinu revisi dan peningkatan. Nah, untuk konteks value chain for an examination body ini, nah value chain itu sendiri seperti gambar yang pada terlihat. Nah, yang pertama itu ada inbound logistik. Tahap ini mencakup proses masuknya berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan ujian seperti kertas dan aplikasi pendaftaran, pembuatan jadwal ujian, dan distribusi materi ujian. Yang kedua ada operation. Dan ini melibatkan seluruh proses penyelenggaraan ujian, termasuk pengawasan ujian. Yang ketiga ada outbound logistik. Setelah ujian selesai, hasil dan laporan harus diolah dan dikirimkan kepada peserta ujian dengan akurat dan tepat waktu. Yang keempat, marketing and sales. Badan pemeriksaan perlu mengkomunikasikan layanan mereka seperti jenis ujian yang ditawarkan, syarat pendaftaran, jadwal ujian, dan lain-lain kepada calon peserta ujian. Nah, selanjutnya ada service. Tahap ini berfokus pada memberikan dukungan dan layanan pelanggan yang baik selama seluruh proses, termasuk memberikan informasi, menangani pertanyaan dan atau keluhan. Yang keenam, ada procurement untuk menjalankan operasionalnya. Badan pemeriksaan perlu memperoleh berbagai sumber daya seperti kertas ujian, perangkat pengawasan, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu ada human resource, yaitu memberikan badan pemeriksaan memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi dan kompeten untuk menyelenggarakan dan mengelola proses ujian dengan baik. Yang selanjutnya itu ada teknologi infrastruktur dalam era digital. Teknologi memainkan peran penting dalam proses ujian, termasuk sistem pendaftaran online, platform pengujian komputer, dan infrastruktur jaringan yang andal. Nah, untuk contoh penggunaannya itu sendiri, yang pertama ada identifikasi proses inti. Nah, contoh penggunaannya ini diterapkan pada badan pengawasan perguruan tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi itu tersebut dengan melalui ujian. Identifikasi proses inti yaitu dengan mengidentifikasi dan memahami proses inti yang terlibat, misal pendaftaran peserta ujian. Nah, yang kedua ada identifikasi fungsi pendukung dengan memanajemen persediaan kertas, ujian, dan pengawas, layanan pelanggan dengan mengatasi pertanyaan dan masalah peserta, serta pengadaan SDM dengan merekrut dan melatih pengawas. Yang ketiga ada analisis proses dan fungsi. Analisis mendalam terhadap setiap proses inti dan fungsi pendukung untuk memahami nilai yang ditambahkan di setiap tahapan. Nah, yang keempat ada identifikasi keterkaitan dengan memahami keterkaitan antar proses inti dan fungsi pendukung seperti pengadaan sumber daya manusia berhubungan dengan proses pengawasan ujian. Kelima ada prioritaskan area utama dengan mengidentifikasi area yang memiliki prioritas tinggi. Yang keenam ada kolaborasi dengan manajer bisnis dengan kolaborasi untuk bertujuan memahami perspektif mereka dan memastikan kesesuaian strategi dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, identifikasi dan teknik tambahan dengan menganalisis peristiwa bisnis dan pemodelan proses bisnis untuk mendukung analisis lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Delapan, implementasi dan monitoring dengan implementasikan rencana tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki area-area teridentifikasi. Yang sembilan ada continue, revisi, dan peningkatan. Terus harus direvisi dan ditingkatkan secara berkala. Kesimpulannya, pada contoh penggunaan tools ini digunakan untuk meningkatkan seluruh proses dan aktivitas yang terlibat dalam menyelenggarakan ujian masuk perguruan tinggi. Dengan pendekatan ini, lembaga dapat memastikan bahwa layanan ujian masuk perguruan tinggi mereka berikan pada peserta berjalan efisien, transparan, dan berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih.